Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Farezi dari UPBJ UT Jakarta. Jadi pada hari ini saya akan mengerjakan tugas dua struktur data. Jadi tugas dua kali ini diberikan dua soal. Yang pertama buat program Java untuk mengurutkan data dari terbesar ke kecil menggunakan Mergesort. Lalu yang kedua itu sama soalnya tapi menggunakan counting sort. Jadi saya sudah membuat sintaks dan penjelasannya untuk presentasi saya akan menggunakan Word agar lebih terlihat dan membantu. Oke, yang pertama, ini sintaksnya public expression. Kita run terlebih dahulu apakah keluar outputnya. Oke, ini outputnya sudah keluar ya. Jadi di print sebelumnya, sebelum di Microsoft ini datanya itu masih acak-acakan ya, masih 42, 17, 93, 58, 21, 76, 11, dan 88. Tapi setelah diurutkan, ini terlihat dari urutan dari data terbesar ke terkecil. Seperti itu. Untuk waktu eksekusinya sendiri, jadi merge source ini membagi array menjadi dua bagian secara rekursif, lalu menggabungkannya kembali. Karena pembagiannya selalu menjadi dua bagian, meskipun data sudah terurut atau tidak, karena algoritma selalu melakukan pembagian dan merging. Waktu eksekusi konsisten stabil di semua kondisi. Lalu untuk kompleksitas memorinya sendiri, merge source ini membutuhkan array tambahan untuk proses merging. Algoritma ini tidak in place sehingga membutuhkan ruang ekstra. Kelebihannya sendiri stabil jika implementasinya memperhatikan urutan elemen sama. Waktunya konsisten karena dia tidak tergantung pada kondisi awal data. Dan juga sangat cocok untuk data yang berukuran besar. Untuk penjelasan sintaksnya sendiri, yang pertama ada public class. Public class ini sebenarnya basic. Jadi mendefinisikan sebuah class bernama vector descending. Semua kode ini berada dalam kelas ini. Lalu yang kedua ada public static fragment strings. Ini merupakan fungsi utama tempat program mulai berjalan. Ya, di sini ya. Ini yang kalau misalkan kalian tulis perintahnya nanti di atasnya itu ada run main, debug main, run dan debug. Lalu ada ini membuat array data. Integer ini artinya array itu bertipe integer. Nah, ini sesuai instruksi soal data berjumlah minimal 8 elemen. Lalu memanggil merge sortnya sendiri. Ya ini, merge sort descending data. Data itu berarti arah yang diurutkan, nol itu posisi awal, data length satu itu artinya posisi akhir. Lalu fungsi rekursif. Nah, ini bisa kita lihat di bawahnya if left jika kiri lebih besar dari kanan. Itu artinya kalau tidak bisa dibagi lagi, proses selesai. Itu fungsinya untuk mengecek apakah array masih bisa dibagi menjadi dua. Lalu integer mid ini untuk mencari titik tengah. Lalu yang bawahnya ada merge descending. Ini untuk membagi dua bagian. Jadi array dibagi dua, lalu dua bagian itu juga akan dibagi dua lagi secara terus-menerus. Lalu akan digabungkan kembali menggunakan sintaks merger art seperti ini. Lalu fungsi merger sendiri itu menentukan ukuran dua bagian array. Begini. Lalu menyalin ke data array sementara. Lalu akan diproses menggunakan sintaks ini. Menggunakan while if. Jika elemen kirinya lebih besar atau sama, maka masukkan dulu ke array utama. Inilah yang membuat sorting menjadi descending. Lalu sisanya menambahkan sisa elemen di bawah ini. Jika salah satu arah habis, maka sisanya bisa ditambahkan seperti ini. Lalu di print, lalu keluarlah outputnya seperti ini. Nah, eh, itu saja untuk nomor satu. Kita lanjut ke nomor dua. Jadi kita run terlebih dahulu. Oke, ini sudah lihat ya data sebelum diurutkan. Data tadi urutkan. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, counting sort ini bisa sangat cepat karena tidak melakukan perbandingan elemen. Jadi semakin kencing rentang nilai K, semakin
cepat juga counting sort ini bekerja. Lalu untuk space complexity-nya sendiri, counting sort itu membutuhkan space tambahan, yaitu array con yang berukuran K, lalu array output berukuran N. Kelebihannya sendiri itu counting sort itu sangat cepat untuk data integer dengan rentang kecil. Dia juga tidak melakukan perbandingan antar elemen. Dia juga stabil jika diimplementasikan versi stabil. Lalu performa konsisten pada semua kasus. Untuk penjelasan sintaknya sendiri, ini sama ya. Public class mendefinisikan sebuah class. Lalu fungsi main, integer, array. Nah, ini juga counting sort membutuhkan nilai maksimum untuk menentukan ukuran array count ini. Jadi kenapa di sini ada integer max-nya. Oh, sini, sorry. Lalu ada membuat array count, misalnya maksimal 56, maka array count berukuran 57 elemen, indeks sampai 0 sampai 56. Lalu mengisi frekuensi setiap angka. Cek. For Nah ini. Jadi jika A 12453 maka ini masing-masing tambah satu. Kon akan berisi jumlah kemunculan tiap nilai. Lalu menyusun ulang angka dari terbesar ke terkecil. Array output. Nah ini nanti array outputnya menampung hasil akhir. Lalu di loop dari angka terbesar ke terkecil. Di sini ya. Jadi hal inilah yang membuat counting sort menjadi descending. Lalu meletakkan angka sesuai jumlah kemunculan. Jadi jika suatu angka muncul beberapa kali, maka ia akan ditulis sebanyak jumlah tersebut. Jadi misal angka 56 muncul satu kali, maka itu satu kali. Seterusnya sampai seperti itu. Ini kurang lebih sama. Diklik seperti ini, di print, lalu diurutkan seperti ini. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas dua kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.